Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sabaria Putri dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi dengan NIM 2021 01 01 400. Saya berasal dari Prodi Manajemen di angkatan 2021. Di sini saya akan membahas bagaimana tips belajar yang efektif bagi mahasiswa. Di sini di samping saya ada narasumber untuk membagikan bagaimana tips belajar yang efektif bagi mahasiswa. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Kak. Oke, halo semuanya. Saya Nurani Samiun dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya juga berasal dari angkatan 2021. Kira-kira kesibukan Kakak ini sekarang apa nih, Kak? Oke, selain jadi mahasiswa ilmu hukum, sekarang ini kesibukan aku lagi ikut relawan di Kamikarsa dan juga menjabat sebagai public relation di Jongkultur. Dua platform tersebut membahas mengenai kebudayaan. Wah, baik sekali ya, Kak. Akhir-akhir ini aktivitasnya mengenai seputar belajar. Menurut Kakak, belajar yang baik dan benar itu seperti apa ya, Kak? Kalau dari aku pribadi, belajar yang baik dan benar itu, pertama kita harus tahu dulu nih tujuan untuk kita belajar itu apa. Yang kedua, ketika kita sudah mencapai esensi dari belajar itu, kita jadi merasa puas gitu. Wah, ternyata tujuan belajarku ini seperti ini, aku belajar ini untuk target seperti ini, kayak gitu sih, Kak. Mengingat kegiatan Kakak baik sekali di luar kampus, bagaimana caranya Kakak mengatur waktu belajar Kakak? Kalau aku pribadi sih, untuk mengatur waktu belajar, biasanya aku lihat dulu nih, mana yang deadline-nya paling dekat gitu. Setelah kita melihat deadline-nya paling dekat, kita lihat juga tugas mana sih yang paling urgent gitu, yang secepatnya harus diselesaikan. Lalu setelah itu kita bisa menyusun lagi mana nih yang sekiranya ini bisa ditunda, mungkin di akhir-akhir bisa ngerjainnya gitu. Untuk waktu belajar sih aku selalu meluangkan waktu ketika di malam hari aku fokus belajar, dan ketika di siang hari ketika tidak ada kelas kuliah biasanya aku melakukan kegiatan project-project kayak di Jongkultur atau enggak Kamikarsa. Jadi kita harus memprioritaskan mana yang lebih penting ya, Kak? Bener banget, jangan sampai kegiatan di luar kampus ini malah mempengaruhi khususnya tentang akademik kita. Jadi untuk waktu belajar sendiri ya itu sih aku tegaskan sekali lagi. Pertama kita lihat deadline yang paling dekat tuh mana, yang artinya harus segera diselesaikan. Lalu yang kedua kita lihat seberapa urgent. Misalkan ternyata mata kuliah A itu lebih urgent gitu, mungkin mau ulangan atau ada kuis besoknya gitu. Dan kalau bisa sih jangan sampai suatu hal yang bisa kita tunda dulu tapi malah kita kerjain di awal, dan mata kuliah atau tugas yang harus segera diselesaikan malah kita taruh di paling belakang gitu. Ya, benar sekali ya, Kak. Saat ini Indonesia bahkan seluruh negara dunia sedang mengalami penyakit wabah virus COVID-19 yang menyebabkan seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu diliburkan, sehingga melakukan pembelajaran daring atau secara online. Menurut Kakak, efektifkah pembelajaran online ini bagi pelajar-pelajar di Indonesia? Nah, menurut aku efektif enggaknya tuh kita lihat dulu nih dari sarana dan prasarana yang diberikan oleh pihak sekolah untuk menunjang pembelajaran daring. Nah, yang paling krusialnya itu menurut aku pribadi sih kita tentuin mau menggunakan media atau platform apa sih. Untuk sekarang kan banyak banget ya dari pihak-pihak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA hingga kuliah tuh menggunakan Google Classroom untuk menopang pembelajaran online. Lalu untuk pembelajarannya bisa diadakan Zoom meeting atau enggak Google Meeting gitu. Jadi menurut aku efektif enggaknya itu yaitu pertama lihat dulu sarana dan prasarana yang diberikan. Lalu sekarang juga dari pihak Kemendikbud atau mungkin kalau untuk UIN sendiri itu dari pihak Kemenag diberikan kuota pelajar, yang dimana itu juga menjadi salah satu untuk menopang pembelajaran online atau daring. Aku sebagai mahasiswa untuk pembelajaran daring ini tuh ya cukup menikmati karena sarana dan prasarana yang diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga, kampusku, itu cukup lengkap, mulai dari kuota, terus juga kita ada e-learning, ada sistem informasi akademik, terus juga untuk pengajarannya juga ya untuk di UIN dosennya tepat waktu, terus juga respon terhadap mahasiswa baik. Jadi untuk pembelajaran daring juga tidak merasa sulit sih, karena dari pihak dosen juga ya membantu, sarana prasarana juga mencukupi. Jadi
tidak ada kendala sih, dan efektif enggaknya tuh balik lagi sarana dan prasarana yang diberikan gitu. Oh, seperti itu ya Kak. Jadi harus saling bekerja sama ya antara mahasiswa dengan pihak kampusnya. Bener banget. Nah, ini yang menjadi suatu indeks atau parameter keefektifan daring ini, mulai dari bagaimana sistem mengajar guru atau dosennya, sarana dan prasarana yang diberikan kampus, atau faktor eksternal atau internal lainnya itu yang mendukung pembelajaran daring ini. Dan menurut aku juga pembelajaran daring ini cukup bagus ya, karena mungkin ya kalau tidak ada COVID-19 atau wabah yang terjadi saat ini, kita nggak bakal mengenal apa itu Zoom meeting. Ya, Karena benar Zoom sekali. meeting sendiri kan mulai hype itu ketika ya itu dilaksanakan ya pembelajaran daring gitu, belajar di rumah masing-masing. Terus juga karena adanya wabah ini kita juga lebih melek teknologi, karena ya mau nggak mau dipaksa untuk ngerti teknologi. Karena kalau kita nggak ngerti bagaimana teknologi itu berjalan, seperti sekarang aja untuk kuesioner banyak banget kan yang isi pakai Google Form gitu. Nah itu kalau misalnya kita nggak terlalu paham mengenai kemajuan teknologi itu, kita bakal ketinggalan. Karena wabah ini yang memaksa kita untuk paham teknologi, untuk melek teknologi. Ya benar sekali Kak. Mengenai pembelajaran secara online, tadi kan Kakak mengatakan bahwa pembelajaran online yang efektif adalah dengan mendukung sarana dan prasarananya. Nah, menurut Kakak bagaimana cara mengatasi pembelajaran online ini? Kalau dari aku, cara kita mengatasi pembelajaran online ini, yang perlu diingatkan sekali lagi ya, walaupun kita belajar online, diusahakan semangat belajarnya tetap ada seperti kita belajar secara offline. Selain itu, untuk mengatasi pembelajaran online ini, yang pertama, kita sudah menyiapkan perangkat yang mendukung pembelajaran online. Mungkin seperti handphone, laptop, atau komputer. Yang kedua itu, karena kita belajar online, pasti kan membutuhkan internet. Nah, mungkin bisa dari wifi atau kuota. Yang ketiga, mungkin karena kita belajar online dan bisa aja ya ada faktor X, misalkan rumah tiba-tiba mati lampu atau ada apapun itu, sebisa mungkin kita sudah menyiapkan untuk hal-hal yang tidak terduga. Baik Kak, lalu bagaimana kelebihan dan kekurangan terhadap pembelajaran online ini bagi pelajar? Kalau menurut aku untuk kelebihan itu, pertama, dari dilakukannya pembelajaran online ini kita jadi lebih melek teknologi, ngerti apa itu Google Classroom, Google Form, terus juga bagaimana menggunakan Google Meet dan website-website lainnya yang mendukung akan hal tersebut. Yang kedua, dari pembelajaran online ini menurut aku ini mungkin perspektif aku pribadi ya, karena aku mengamati sekitar, membuat kita tuh lebih aktif lagi. Karena mungkin ada suatu acara yang tadinya tuh jarang diselenggarakan jadi banyak diselenggarakan. Terus juga selain itu juga karena kita daring ya, misalkan kita mau ngadain acara seperti webinar atau enggak campaign, itu bisa dilakukan secara online sehingga menekan biaya pengeluarannya. Nah, kalau kekurangannya sendiri sih mungkin untuk siswa-siswi atau pelajar yang berada di daerah pelosok ya, atau yang ekonominya kurang mampu sehingga untuk melakukan pembelajaran online agak sedikit terkendala gitu. Untuk pelajar di pelosok kan untuk jaringan internet agak kurang ya. Susah ya. Ya, mungkin dari pihak pemerintah bisa mengatasi hal tersebut. Terus juga untuk orang-orang yang ekonominya kurang mampu, mungkin bisa aja mereka tidak mempunyai HP, laptop, atau komputer, sehingga ya itu menjadi suatu kendala. Menurut aku itu sih Kak, untuk sejauh ini kendalanya di situ. Oh baik Kak, menurut Kakak peran pemerintah bagi pembelajaran online itu seperti apa Kak? Kalau peran pemerintah untuk sejauh ini yang aku lihat kan dari kayak misalkan dari Kemendikbud atau Kementerian Agama menyediakan kuota belajar gitu. Dan sekarang juga kuota belajar sudah bisa mengakses YouTube kan. Jadi ya karena banyak juga kan pembelajaran-pembelajaran yang bahannya tuh dari YouTube gitu. Selain itu mungkin untuk anak-anak yang di daerah pelosok atau daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan internet, mungkin peran pemerintah di sini hadir. Bagaimana caranya pemerintah untuk mendistribusikan secara meluas dan merata gitu, agar seluruh warga negara Indonesia dapat merasakan internet dan melakukan pembelajaran online secara nyaman. Segitu aja sih Kak kalau dari aku pribadi.
Jadi di sini pemerintah sangat bertanggung jawab ya terhadap pembelajaran online ini bagi pelajar. Benar sekali. Selain dari pihak sekolah, pihak siswanya sendiri, pihak pemerintah juga nih ibarat tuh jadi pemeran utamanya dalam menjawab tantangan global ini, yaitu kemajuan teknologi. Baik Kak, selanjutnya adakah saran dari Kakak bagi pelajar-pelajar yang berada di Indonesia ini agar lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam belajar? Kalau saran dari aku sih ya, untuk tetap semangat dalam pembelajaran online ini, kita harus apa ya? Kalau bisa sih ingat lagi tujuan kita untuk belajar itu apa sih? Mimpi yang kita punya itu apa sih gitu. Itu sih yang menjadi hal yang krusial dan kunci untuk tetap semangat belajar. Terus juga kalau bisa walaupun kita online, semangat yang kita tanamkan itu jangan sampai pudar, karena walaupun online ini tidak membatasi ruang gerak kita. Webinar, campaign, lomba-lomba, semua itu sudah ada online. Bahkan perlombaan sidang semu aja, kalau di ilmu hukum, itu kan kita ada namanya tuh komunitas peradilan semu, di mana kita aktif dalam perlombaan peradilan semu ini. Nah itu sekarang sudah dilakukan secara online. Kita melakukan perlombaan mengenai sidang itu lewat Zoom meeting. Kayak gitu sih Kak, dari aku pribadi. Jadi untuk para pelajar yang ada di Indonesia harus giat, harus lebih semangat lagi dalam belajar, harus ingat lagi tujuannya dan cita-cita kita seperti itu. Baik, karena tadi merupakan pertanyaan terakhir dan sekaligus mengakhiri wawancara ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nurlaili yang sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sama-sama. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.